ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dhakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir naf'ul intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia, baik yang sedang, yang telah maupun yang akan Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat panjang umur, nikmat sehat Allah sempurnakan dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan setiap nikmat Allah barengi dengan nikmat taufik, nikmat hidayah, sehingga nikmat bisa kita syukuri. Nikmat kapan kita syukuri akan ditambah. Nikmat kapan kita syukuri akan menjadi manfaat awet sampai nanti ada di akhirat. Nikmat kapan kita kufuri, maka nikmat itu akan berubah menjadi azab dan siksa. Waliyadu billah min dzalik. Hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah, kita ini tidak menjadi umat yang paling baik, umat yang paling mulia, kecuali karena beberapa sifat. Ada beberapa sifat yang dengan sifat-sifat tersebut kita ini menjadi umat yang terbaik, umat yang paling mulia. Ya, memang kita ini menjadi umat yang paling mulia karena Nabi Muhammad, tapi kita wajib untuk menjaga kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini menjadi umat terbaik karena apa? Karena kita mau beramar ma'ruf nahi munkar. Karena kita mau untuk berdakwah di jalan Allah, mengajak orang lain untuk semakin kenal kepada Allah, kenal dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti kalau kita ini adalah hamba Allah yang beriman kepada Allah, umat Rasulullah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama kita sebagai umat terbaik adalah amar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah. Karena itu dalam ayat yang lain Allah menyeru kepada kita semuanya, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya lah kita menjadi umat yang beramar ma'ruf nahi munkar, yang senantiasa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Sehingga dari sini bisa kita pahami bahwa ada kewajiban, ada tuntutan yang Allah berlakukan kepada kita semuanya, yaitu beramar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah.
tanpa dakwah, tanpa amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang namanya kesalahan akan dianggap benar, yang namanya kebenaran akan dianggap samar. Kalau nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, yang hak menjadi samar, yang batil menjadi wajar. Yakhfal haq wa yadharul batil. Yang hak menjadi samar, sementara yang batil menjadi wajar. Karena itu kita ini tidak mungkin bisa sambung kepada Rasulullah SAW tanpa berdakwah, tanpa beramar ma'ruf nahi mungkar. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, "Masyi yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada sesuatu yang paling bisa membahagiakan hati Rasulullah mithlu nashril ilmi wa tablighihi wal amal bih. Melebihi daripada amalan berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain daripada keburukan. Tidak ada amalan yang paling bisa membuat Rasulullah bangga dan senang kepada kita lebih daripada amalan kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan beliau juga mengatakan, ad-da'wah ilallah, ad-da'wah ilal khair agwar rukun lil ittisal bil habib sallallahu alaihi wasallam. Paling kuatnya rukun, paling kuatnya tiang yang bisa membuat kita sambung kepada Rasulullah itu adalah dakwah. Itu adalah dakwah. Ya. Ibarat rantai yang paling kuat dakwah, yang kalau kita pegang selamat kita. Karena itu diceritakan dulu ada seorang ulama dari Madinah, namanya Syekh Abdullah bin Abdul Bagi. Syekh Abdul Bagi ini setiap ketemu rombongan dari Hadramut Yaman selalu tanya tentang Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Namanya ulama Madinah, sering disowani sama orang-orang yang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Setelah ziarah, sowan kepada para ulama, termasuk Syekh Abdullah bin Abdul Bagi. Ditanya, dari mana kalian? Dari Hadramut, yai. Ada nggak yang namanya Ahmad bin Umar bin Smith? Nggak ada, yai. Ada yang kenal? Enggak. Oh ya sudah, wes dilayani. Nggak lama datang rombongan kedua. Dari mana? Dari Hadramut, yai. Ada yang namanya Ahmad bin Umar bin Smith? Nggak ada, yai. Ada yang kenal nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada juga, yai. Oh ya wes dilayani. Wes. Keluar masuk orang sowan, namanya ulama Madinah. Akhirnya sampai datang rombongan. Dari mana? Dari Hadramut, yai. Ada yang namanya Ahmad bin Umar bin Smith? Nggak ada, yai. Ada yang kenal nggak? Ada, yai. Saya kenal, saya tahu. Ketemu ini. Kenapa, yai? Enggak, saya ini setiap hari ketemu Nabi dalam keadaan melek, terjaga, ya godoh. Bukan dalam keadaan mimpi lagi, dalam keadaan terjaga. Nabi itu nggak nyebut nama kecuali nama Ahmad bin Umar bin Smith. Nabi itu kalau ketemu saya nggak memuji siapapun kecuali yang dipuji adalah Ahmad bin Umar bin Smith. Saya ini nggak pernah tahu siapa Ahmad bin Umar bin Smith. Saya ini nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, nggak pernah tahu apa amalannya. Kamu pernah ketemu? Pernah, ya. Apa kebiasaannya Ahmad bin Umar bin Smith? Apa amalannya? Kok sampai Nabi kalau ketemu saya nggak nyebut siapa-siapa kecuali dia? Apa amalannya? Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith itu, yai, amalannya dakwah. Kemana-mana mulang, muruk, ngajar. Nanti ketemu tukang sapu di jalan, misalnya kan diajari wudhu. Ibarat kalau orang sekarang ini ketemu anak ngamen, dideketi, jangan ngobrol, sampai terbawa kepada urusan agama. Akhirnya tobat. Ibarat ketemu anak pang, gak mek dielok notok, tapi juga dideketi.
Diilokno nggak apa-apa. Kenapa? Biar orang bisa ngambil pelajaran. Ojo niru-niru. Tapi nggak dianggap musuh. Itu ibarat saudara yang terkena penyakit perlu disembuhkan. Didekati sampai yang rambutnya merah kuning hijau jadi normal. Sampai nggak kenal siapa Tuhannya jadi kenal. Sampai mereka kenal kepada Rasulullah SAW. Sampai mereka sholat. Itu kebiasaan daripada Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Oh, pantas. Sampai diceritakan. Diceritakan penduduk Shibam. Shibam ini satu kota di provinsi Hadramut. Hadramut ini provinsi ibarat Jawa Timur. Shibam ini ibarat Malang. Satu kota dari sebuah provinsi. Shibam ini kota di mana Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith hidup dan tinggal. Tumbuh dan berkembang sampai besar sampai dewasa di kota Shibam. Diceritakan penduduk Shibam ibarat wong sak Malang. Orang Semalang. Waktu hidupnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, nggak ada yang nggak ngerti fikih, nggak ada yang nggak ngerti caranya wudhu, nggak ada yang nggak ngerti caranya sholat, semuanya ngerti. Rukun-rukunnya wudhu, rukun-rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya wudhu, sunnah-sunnahnya sholat, perkara-perkara yang membatalkan wudhu, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Begitu juga dengan puasa, zakat. Padahal mereka bukan santri. Lah mosok wong sak Malang santri kabeh? Kan enggak. Tapi karena jemput bola. Jemput bola. Sampai pekerja-pekerja kasar, tukangnya, buruhnya, kulinya, ibarat kalau orang sekarang, itu ngerti fikih. Sampai seorang ulama namanya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, meninggal ada di Bogor ratusan tahun yang lalu sudah. Itu mengatakan kalau kalian dalam keadaan perjalanan jauh, musafir, kemudian masuk ke satu masjid, kalian bingung siapa yang pantas untuk jadi imam, tanya aja, ada nggak yang dari kota Shibam? Kalau ada, suruh jadi imam, bener, pasti bener. Kenapa? Itu pasti pernah belajar langsung kepada Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Waktu itu ya, bukan kota Shibam sekarang. Habib Ahmadnya sudah ada. Waktu itu suruh jadi imam pasti bener ya. Bacaan Fatihahnya pasti fasih, rukuk sujudnya pasti tumakninah, wuduknya pasti benar, dan seterusnya. Wis kok jadi imam, beres urusan. Walaupun kata Al-Habib Alwi, walaupun yang kamu suruh jadi imam pekerja kasar, tukang becak misalkan, ya buruh, kuli, tukang, kok jadi imam, pokok urip, iya pernah hidup sama Al-Habib Ahmad, kok jadi imam, beres. Wis. Sampai dikenal penduduk Shibam saat itu ngerti kalau dia jadi makmum masbuk, belum dia takbiratul ihram, dia ngerti saya ini kurang berapa rakaat. Dari mana taunya? Dari cara duduknya imam dan jamaah. Kalau kita kan kadang-kadang ngapunten, makmum masbuk ya, telat masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita kan nggak tahu kadang-kadang kurang berapa saya setelah salamnya imam nambahi rakaat. Taunya kapan? Setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, aku tas melok sak rakaat. Lah kok wis salam? Lagi maghrib ya? Oh, berarti kurang berapa rakaat? 2 rakaat berarti. Tapi taunya setelah salam. Kalau penduduk Shibam saat itu enggak, ini pekerja kasarnya bukan santrinya. Kalau santrinya wajar. Ini buruhnya, kulinya, sopirnya baru masuk masjid. Oh, saya kurang sekian rakaat. Oh, saya kurang sekian. Loh kok tahu kamu? Itu duduknya iftirash. Apa iftirash? Duduk ketika tahiyat awal. Oh, ini sholat maghrib, berarti sebentar lagi sisa 1 rakaat. Kapan salam? Saya kurang 2 rakaat. Belum takbir padahal. Masuk, oh ini rakaat terakhir ini. Kenapa? Itu imamnya, jamaahnya dulunya tawarruk. Duduk ketika tahiyat akhir. Oh, berarti sebentar lagi salam. Setelah salam saya kurang 3 rakaat berarti. Belum takbiratul ihram. Itu pekerja kasarnya sekali lagi, bukan santrinya. Iya, arek nakal-nakali ngerti. Waktu itu, subhanallah. Kenapa? Dakwah daripada Al-Habib Ahmad bin Umar. Jemput bola, kudu wong dikongkon morotok. Enggak, datangi sudah, dideketi.
ya dari hati ke hati ngobrol sampai tobat, sampai tahu caranya wudhu, tahu caranya sholat, puasa, zakat, haji, sampai pantas jadi imam. Tukang sapune, buruwe, kuline, tukange, supire, tukang becae, pantas jadi imam. Subhanallah, barokahnya manfaat daripada dakwah. Pernah juga diceritakan ada seorang habaib dari Huraidah. Huraidah juga nama satu kota ada di Hadramut, ibarat Surabayanya lah kalau sini atau Pasuruan misalnya. Ada seorang habaib namanya Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Abtas. Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Abtas ini sama, setiap hari ketemu sama Nabi SAW. Melek, terjaga. Berkali-kali ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Sekali waktu Al-Habib Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, untuk kesekian kalinya saya berjumpa dengan anda, saya nggak pernah minta apa-apa kepada anda. Untuk sekarang aku minta satu hal ya Rasulullah. Kemarin-kemarin ketemu nggak minta saya, cukup seneng sudah ketemu sama anda. Untuk sekarang ketemu nggak cukup cuman ketemu ya Rasulullah. Aku ingin minta satu hal. Apa wahai anakku? Apa wahai cucuku? Dijawab, aku minta futuh ya Rasulullah. Futuh, sanes foto. Futuh ini dibuka hijabnya hati, sehingga kalau dapat ilmu langsung manfaat. Ibarat tanah yang subur ditanam, siram, kasih pupuk, cokol wis. Manfaat. Cepat manfaatnya. Aku minta futuh ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin mendapatkan futuh, aku alih kuasakan untuk berdoa memohonkan kepada Allah untuk kamu, kepada yang namanya anakku Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Kalau kamu mau minta futuh, pergi ke Syibam ya. Ibarat dari Pasuruan disuruh ke Malang. Pergi ke Malang, temui Ahmad bin Umar. Minta kirim salam saya Rasulullah kepada dia. Wes berangkat cepet-cepetan. Perintah Rasulullah. Berangkat, nggak nunggu besok. Berangkat, ketemu sama Al-Habib Ahmad bin Umar. Terkenal memang Al-Habib Ahmad. Ketemu, diceritakan, saya semalam ketemu Rasulullah SAW begini. Saya minta futuh, tapi dialih kuasakan hal tersebut kepada anda. Maka Al-Habib Ahmad mengatakan, ya nggak apa-apa. Aku akan mintakan kepada Allah agar Allah berkenan membuka tabir hijab hatimu, sehingga kapan kamu dapat ilmu manfaat. Cuman satu ya, dakwah ya. Cocok jaluk ilmu manfaat ngeledek gak dakwah, nggak ngajar, nggak mulang, nggak muruk. Dakwah ya, janji ya. Ya, saya janji. Itu akan nggak lama jadilah Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Abtas sebagaimana yang kita kenal. Subhanallah, barokahnya dakwah. Begini, ada orang itu seperti besi. Besi itu kalau disiram air nggak bisa ngambil manfaat, nggak bisa ngasih manfaat. Itu besi. Yang ada air malah ngerusak besi, karatan. Ada orang itu dikasih nasihat, nggak bisa ngambil nasihat, apalagi ngasih nasihat kepada orang lain. Nggak bisa ngambil manfaat, apalagi ngasih manfaat kepada orang lain. Yang ada nasihat malah ngerusak dia. Hati ini tambah karatan. Ada orang yang sombong dengan kemaksiatannya, dinasehati malah gak apa-apa mlebu neraka ketemu artis. Kadang-kadang ada begitu. Kadang-kadang ada begitu ya. Kadang-kadang ada. Gak apa-apa, enak kok iso selfie ambek iki. Digawe guyonan. Urusan-urusan keimanan ini digawe enteng. Dibuat enteng sudah. Biasa dia. Enggak ada masalah. Malah mungkin enggak iman sama surga neraka. Ada orang seperti itu. Ada orang itu seperti aspal. Bisa menyerap air tapi enggak bisa memberikan manfaat. Mana ada pohon durian tumbuh di atas aspal, walaupun aspal itu setiap hari kehujanan. Jenengan ya nanem wit duren dhuwure aspal, cukul kira-kira. Enggak cukul. Bisa ngambil manfaat tapi enggak bisa ngasih manfaat. Ada orang seperti itu ada. Ya, dapat ilmu, tapi untuk ngasih ilmu sama orang lain mikir. Wah, sungkan. Wah, sik durung genah. Wah, izin. Atau takut dicap ini, dicap itu, dianggap sok, santri gak tahu, kemustad, wah macam-macam lah. Sekawis, sementing oleh ilmu. Ini capnya cap aspal. Ada yang tanahnya seperti tanah gersang,
bisa ngambil manfaat, juga bisa ngasih manfaat kepada orang lain. Bisa ngambil manfaat, bisa ngasih manfaat, cuman butuh waktu. Tanah tandus, tanah kering, disiram hujan sekali, jangan main pulpen. Disiram hujan sekali, bukan kemudian langsung tumbuh tanamannya seperti tanah subur, butuh waktu. Ada di antara kita, lek saya ki aku burung siap, tapi suatu saat saya akan mulang, muruk, ngajar. Walaupun cuma alif ba ta, walaupun ngajar iqra, walaupun ngajar ngaji, walaupun ngajar wudu, ngajar sholat. Ada orang itu seperti tanah subur. Sekarang dikasih ilmu, besok manfaat. Ada seperti itu. Lah kita di mana? Kita terkelompok pada bagian yang mana? Yang ingin saya sampaikan, kita di mata orang lain jadi tanah gersang nggak ada masalah. Tapi kita sebagai suami, kita sebagai orang tua, di mata keluarga kita, mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, harus jadi tanah subur. Sana sembah subur, tanah subur. Nggak boleh kalau sama orang lain sungkan. Yo, ambek anak nggak boleh sungkan. Kalau sama orang lain malu, sama anak istri nggak boleh malu ngasih nasihat. Kenapa? Dusone dusoku. Kalau orang lain dusone diri. Kalau dosanya anak istri, dosanya saya, nggak boleh sungkan. Kedelep nek neraka. Harus saya kasih nasihat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jadi ustadz di kampung hukumnya fardu kifayah. Tapi orang tua, bapak maupun ibu, apalagi suami, apalagi bapak, untuk menjadi ustadz ustadzah di mata keluarganya itu adalah kewajiban nih yang laki. Kita sebagai suami harus jadi ustadz di mata istri. Mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, harus memodali diri. Saya nggak punya apa-apa, Beb, nggih dimodali. Ya udah carane, nggih ngaji. Lah mosok suami nggak bisa ngasih nafkah kepada istri, gimana caranya? Ya kerja, sama seperti itu sudah. Mau nggak mau, yang namanya suami, bisa nggak bisa, suka nggak suka, harus ngasih nafkah kepada istri. Kan begitu ya? Namanya bapak harus ngasih nafkah kepada anak. Di mana-mana begitu. Suka nggak suka, bisa nggak bisa, mau nggak mau. Ya napa carane? Nggih kerja. Nyambut damel. Lah kita juga begitu. Bukan hanya nafkah zahir, nafkah batin, bukan hanya nafkah dunia, nafkah akhirat. Apa itu pendidikan? La yalgallaha ahadun bi dzambin a'dhama min jahalati ahli. Seseorang itu tidak berjumpa dengan Allah kelak di akhirat dengan memikul beban dosa yang lebih berat daripada kebodohan keluarganya. Nafkah dunia dikasih, nafkah akhirat nggak dikasih. Biar selamat dari api dunia dikasih pakaian, rumah, makanan, keselamatan dunia dikasih. Tapi modal bekal untuk selamat di akhirat nggak dikasih. Ini orang ketemu sama Allah sementara Allah murka sama dia. Ini orang nggak ketemu kepada Allah kecuali memikul beban dosa yang paling berat dibandingkan dengan orang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Itu kewajiban. Suami kepada istri harus jadi ustadz. Bapak kepada anak harus jadi ustadz. Ibu kepada anak harus jadi ustadzah. Mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa. Sama seperti kewajiban sholat misalnya. Wajib napa mboten sholat nih? Mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, harus. Lah kalau nggak bisa, belajar. Saya nggak bisa, Bib, jadi ustadznya istri. Saya nggak bisa, Bib, jadi ustadznya anak, ustadzahnya anak. Belajar. Sama. Mosok saya nggak bisa, Bib, ngasih nafkah istri terus ya apa? Saya nggak bisa, Bib, ngasih nafkah anak terus pasrah gitu. Nggak bisa. Yuk kerja. Sama. Nggak bisa, Bib, belajar. Belajar. Hadir pengajian di mana-mana misalnya. Oh, Habib fulan, Kiai fulan, Ustadz fulan datang. Kenapa? Saya harus jadi ustadzah buat anak-anak saya. Begitu seharusnya. Kita ini kadang-kadang hadir sholawatan di mana-mana. Mungkin ada yang kita punya wiritan setiap hari sholawatnya sekian ratus. Sudah ketemu sama Nabi?
Kalau belum, kenapa? Apa kurang sholawatnya? Bukan, karena kita meninggalkan kewajiban. Saya mau tanya, sholawat itu hukumnya kan sunnah ya. Hadir majelis di mana-mana keliling hukumnya sunnah ya. Ibadah bagus, tapi selama tidak meninggalkan kewajiban. Termasuk yang sering ditinggalkan orang sekarang kewajiban, dakwah kepada keluarga. Maaf, kadang-kadang suaminya aktif di masjid, aktif di majelis, hadir pengajian, anaknya perempuan buka aurat, istrinya buka aurat, masih yo nang tonggo, masih yo nang pasar. Yaitu yang menjadi penghalang dia. Kenapa dia nggak sampai kepada Rasulullah SAW? Bayangkan kalau kita punya sepeda motor baru, diparkir depan rumah, kemudian ada orang nggak kita kenal seliwer, tole, takut nggak kita? Anak perempuannya digonceng laki-laki nggak dikenal, nggak takut? Berarti sepeda motor buat orang tua semacam ini lebih berharga daripada anak perempuannya. Anak digonceng, dicekel, dirangkul, gak apa-apa. Coba sepeda motor dilus-elus, orang nggak kenal ini, nggak dikenal, dilus-elus. Coba sih dilunggui ke api modeli, coba jagrake didukno, takut kita diuber, maling. Nggak kenal, gak apa-apa beb, arek saiki pacaran gak apa-apa. Pokok siji beb, nopo? Gak kebablasan, mesti ku alasan. Memangnya anaknya orang yang kebablasan itu gak dinasihati sama orang tuanya? Itu kebablasan, Pak. Bukan berarti cowok cewek yang kebablasan, yang kecelakaan itu gak dinasihati sama orang tuanya dulu. Gak popo le, gak popo nduk pacaran, pokok ojo kebablasan. Ya dinasehati lah. Mosok bapak ibu ngomong ya apa malam minggumu cekelan tangan tok ya rugi. Enggak. Ya apa diapakno ae kon ambek lananganmu dirangkul tok. Wah. Dipiak. Mosok gitu orang tuanya? Enggak. Dulu ngasih tahu gak popo, pokok ojo kebengen, pokok ojo kebablasan, pokok ojo ngawur, pokok ojo gak isin. Gak rone mulai jam 12 nangis anake 9 wulan meteng kebablasan. Kita nggak bisa ngambil pelajaran dah dari kejadian orang seperti ini. Gak popo beb, arek enom. Terus apa oleh arek enom? Neraka itu tempatnya orang tua tok. Iya. Kan mesti ya kadang-kadang dinasehati jawabannya gak popo beb arek enom. Loh terus apa oleh arek enom iki apa? Saya mau tanya, gak popo arek enom. Saya mau tanya, lah oleh arek enom iki apa? Oh, gitu loh. Oleh arek enom iku dawa umure insyaallah engko akhire husnul khotimah gitu. Apa oleh arek enom ini? Kurang tah di depan mata kita anak muda mati suul khotimah. Kurang. Oh gak apa-apa beb, aku dhisik ya ngono kok. Loh, alhamdulillah jenengan bisa tobat. Belum tentu anak jenengan bisa tobat. Lah kalau sekarang maksiat besok mati. Ngomong urusan agama, kembalikan ke agama, jangan pakai akal. Ini ucapan, jangan pakai syariat, pakai akal nggak ketemu. Arek enom, apa oleh arek enom? Nggak nyambung kan? Gak apa-apa beb, dhisik aku yang ngono. Terus apa oleh dhisik kon kok ngono? Kenapa? Apa maksudnya ini nggak jelas. Sebagaimana orang tuanya tobat, anaknya pasti panjang umur tobat itu. Belum tentu. Saya dulu nggak pernah sholat, beb. Yo kelakuan lebih parah timbangane anakku. Anakku insyaallah lek dawa umur. Nggak mungkin. Ya belum tentu sama nasibnya anak dengan orang tua. Karena itu wajib buat kita untuk didik anak dan istri. Kenapa dosanya mereka, dosanya kita? Kayu sok beb, arek saya kira dikeras sama ngawur hari ini. Saya mau tanya, anak bolos 2 wulan sekolah, ngamuk enggak? Ada orang tua yang nggak ngamuk, anaknya bolos 2 wulan sekolah, gak tahu munggah abang kabeh, nul kabeh. Ada yang nggak ngamuk, gak apa-apa. Arek saiki beb, lek dikerasi ngawur. Kayak sini nih anaknya. Di sini nih kan? Loh ayo. Tapi urusan sholat, misalkan urusan jaga aurat, urusan kenakalan remaja, urusan pacaran, kayak iso beb, siji ambek dhisik dikerasi arek wedi lek saiki. Waduh, loh. Tapi anaknya kalau bolos sekolah ngamuk orang tuanya. Mana alasan itu?
Mana alasan itu? Anak pulang nangis, pulang ke rumah. Apa? Oh, sepeda motornya hilang, Pak. Motornya hilang, Bu. Kok iso? Lali kita jabut. Kunci ini goblok kancane kon. Ngamuk kita. Sepeda durung lunas cicilan mbok ilangno. Ngamuk kita. Mana katanya yang kalau ngamuk beb anak sekarang tambah ngawur. Mana kok tetap diamuk? Orang sekarang ini menganggap musibah dunia itu lebih parah daripada musibah agama. Keliru, musibah agama itu lebih fatal daripada musibah dunia. Kehilangan sepeda motor ngamuk, arek kehilangan akhlak. Bapak ibu sing nggahi fasilitas. Nyo, sepeda motor gawe goncengan arep wedok. Nyo, YouTube, internet, HP, game, komputer, semuanya ada. Arek ngilangno sepeda motor ngamuk, arek ngilangno akhlake dhewe, bapak ibu sing nggahi fasilitas. Kenapa? Karena dia menganggap musibah dunia itu lebih berat daripada musibah agama. Mending nggak duwe bojo, nggak duwe anak, timbang duwe bojo, duwe anak tapi gak kena diatur. Ya itu bukan harapan ya. Ini bicara mentok. Mending nggak duwe bojo, nggak duwe anak, nggak rabi, nggak duwe anak, timbang rabi, duwe bojo, duwe anak gak kena diatur. Kenapa? Nggak rabi, nggak duwe anak musibah dunia. Tapi duwe anak, duwe bojo gak kena diatur, nambah dosane kene, musibah akhirat itu, musibah agama itu. Kalau kita kan enggak ya, rabi dhisik, ngaturi gampang. Akhirnya gak kelakon. Sing penting duwe anak dhisik. Dedeknya gak dididik akhirnya. Ini kan kenyataan. Pak Bu, jenengan keras kepada anak dalam urusan prinsip itu wajar kok. Nggak apa-apa. Keras kepada, bukan keras ngawur ya. Perhatikan, saya ngomong keras bukan kasar, bukan ngawur. Keras dalam urusan prinsip. Sholat, aurat, narkoba, kenakan remaja, pacaran, ngamuk, nggak apa-apa. Jangan urusan dunia kita ngamuk, urusan agama kita longgar, keliru. Jadi apa anaknya kita? Ini karena orang tua nggak dakwah kepada anak. Ini karena suami nggak dakwah kepada istri. Padahal doanya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi yang di nomor satu kan urusan dunia daripada urusan agama. Ya nggak ketemu. Harapannya ke kanan, tapi dia jalannya ke kiri. Nggak bisa. Harapannya punya anak yang soleh soleha, nggak ketemu. Lawang anaknya nggak sholat, nggak dinasehati kok. Yo apa? Ditangani ngangep, seret. Anak kalau misal rumahnya kebakaran, anak ditangani mboten saged. Tangi nyole, tangi nyondok, nggak bangun. Kira-kira kita apa kan? Seret wis, sing penting selamat. Itu api dunia, lah api akhirat, api neraka. Oh cek kasar bib diseret, gak bendino kan? Diseret itu kan gak setiap hari. Masa diseret sampai puluhan tahun kan gak mungkin. Seret. Setelah itu akan menjadi biasa buat anak untuk bangun subuh. Gak ngenteni diseret. Gak apa-apa, jangan takut keras sama anak itu, jangan takut. Gak apa-apa. Nanti ketika dia dewasa si anak akan sadar, untung bapak ibuku keras. Coba bapak ibuku gak keras, ngawur aku. Lalu bapak ibuku keren, aku sih ngawur. Nanti ketika dia dewasa akan mikir itu. Untung bapakku ngekei jam maghrib isya di omah. Telat ngamuk. Boleh keluar setelah isya jam 09.00 maksimal jam 10 di omah. Misalnya mau keluar tanya apalagi anak perempuan ambil sopo nang di. Nih kita di masjid nih, kita di masjid. Anak kita sekarang di mana? Bersama siapa? Sedang apa? Itu kan pertanyaan ya. Kalau mereka, naudzubillah, semakin dekat dengan neraka, kita duduk di sini bukan semakin dekat dengan surga. Kalau mereka bertanya semakin dekat neraka, kita di masjid bukan semakin dekat dengan surga. Awwalu ma yata'allaq birrajul yaumal qiyamah ahluhu aulad. Yang gandoli anak, yang gandoli bapak ibu nanti masuk surga itu anak. Kita ini cukup ke beban dosa, dosanya kita sendiri. Jangan ditambahi dengan dosanya anak dan istri.
Terus gimana caranya? Dakwah, nasihati. Lek cen tetep mokong, ya wis, takdirnya Allah sudah. Nabi Nuh punya anak seperti Kan'an, ya mati kafir. Tapi kan Nabi Nuh dakwah sama anak, dinasehati. Allah abadikan itu ucapannya Nabi Nuh, nasihatnya Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Tapi kalau mati kafir, lah masa Nabi Nuh masuk neraka gara-gara Kan'an mati kafir? Enggak, nasihat. Jadi kita kan sangel, pasrah, nyerah. Nggak bisa. Upayakan gimana caranya. Kalau anak itu tadi kemudian mikir, bapak kok kerem sih pak? Duk, nak, dosamu dosane bapak nak. Lek kon gak kepingin dikereng, ya sing nurut. Ditangeni tangi yo kapan budal subuh. Kok nutup aurat tutupen auratmu. Ojo ngene, ojo ngono, ojo dilanggar. Lah mosok bapak moro-moro ngamuk kan nggak mungkin. Karena kamu nggak nurut bapak ngamuk. Itu wajar, nggak apa-apa gitu itu. Jangan takut dianggap bapak kereng, ibu kereng, jangan takut. Lah urusannya surga men neraka nih. Wajar. Nanti ketika dia dewasa, anak-anak kita baru sadar. Untung saya punya orang tua ngamuan dalam urusan prinsip. Iya. Bukan terus orang tua bapak pulang ke rumah kucing melok minggat, saking kerengi. Wah, kalau tepake wong belas wis, bojo kalau tepake anak atau enggak, dalam urusan prinsip-prinsip aja, dalam urusan agama yang wajib-wajib ini tok ae wis. Iliyane kurang lebih tarik ulur. Tapi urusan prinsip jangan tarik ulur. Nggak bisa. Nggak apa-apa seharusnya. Contoh nih, contoh ya. Kita kalau punya anak umur 7 tahun diajak ke masjid, bagus enggak? Bagus ya. Tapi anehnya nanti kalau anaknya umur 17 tahun gak diajak lagi ke masjid. Kapan gak wajib diajak ke masjid? Bagus. Tapi kapan wajib? Gak diajak ke masjid. Bukan saya ngomong ngajak anak kecil gak bagus, bagus. Tapi sing istiqomah. Kita nanam bibit. Bibit apa? Bibit mangga. Berapa bulan untuk bisa berbuah? 6 bulan. Disiram cuma 3 bulan tok. Dipupuk cuma di 3 bulan tok. Dirawat cuma 3 bulan tok. Berbuah kira-kira panen? Enggak, lawang mestinya 6 bulan istiqomah, kok mek 3 bulan tok. Ya gagal panen. Sama, 7 tahun diajak ke masjid, bagus. Biar biasa masuk masjid. 8 tahun, 9, bagus. 10 tahun, terus sampai 17 tahun, sampai dia wajib. Lah kita kan enggak kadang-kadang 7 tahun dibawa, 17 tahun enggak dijak. Kapan enggak wajib diajak, kapan wajib enggak diajak. Enggak dakwah itu namanya orang tua kepada anak. Contoh lain. Anak umur 10 tahun. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, ngamuk enggak? Kalau nggak ngamuk sama anak, ngamuk sama guru. Ya apa sampean ngajar? Anakku umur 10 tahun sik guru iso maca nulis ngitung. Atau kalau nggak ngamuk sama anak. Anak umur 10 tahun nggak bisa wudu, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Fatihah, ngamuk orang tua zaman sekarang? Nggak izin. Anak 10 tahun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, izin. Tapi nggak bisa ngaji. Pernah ada orang tua sekarang, anakku umur 10 tahun nggak bisa ngaji. Iqra durung, sunat durung malah. Misalnya kalau sunat sih gampang lah. Tapi nggak malu gitu. Anak itu kalau kecilnya nggak diatur, gedenya nggak punya aturan. Anak kalau kecilnya nggak diatur, besarnya nggak punya aturan. Haknya anak itu dituturi, haknya orang tua dituruti. Nah, aku orang tuamu, nurut. Pak, itu anaknya, tuturono. Itu hak itu, haknya mereka. Sebagaimana kita kasih makan itu karena haknya mereka. Nuturi anak, nuturi bojo itu haknya mereka. Kalau enggak kita lalaikan, kita berdosa, tanggung jawab nanti di akhirat. Soro bib, ya, di anak istri itu soro. Lah lapo sampean rabi. Dipikir maaf seperti binatang gitu, nggak punya kewajiban suami istri. Ada kewajibannya, tapi ketahuilah didik anak ketika usia kecil seperti mahat atau mengukir batu. Soro batu bukan dicoreti, diukir, dipahat. Tang keringetan, capek, haus, lapar. Tapi kalau sudah jadi ukirannya, apalagi indah, disiram udan nggak bakal untur. Kenapa? Mulai cilik bisa dididik. Mulai cilik sudah dijak ke masjid, tapi istiqomah sampai besar ahli masjid. Insya Allah jadi ketua remaja masjid. Kalau sudah mulai kecil diajari ngaji, insya Allah gede-gedenya hafal Quran.
Kalau sudah mulai kecil diajari wudhu, diajari sholat, sampai besar kita meninggal sholat dewe. Gak ono seret-seretan. Kenapa? Mulai cilik tak ajari. Jam 4 tangi, jam 4 tangi. Lah mosok 10 tahun tak ajari tangi subuh mulai ya jam 4 nggak ada hasilnya. Pasti ada hasilnya itu. Nabi itu ngajari kepada kita mulai usia 7 sampai 10 tahun. Sholat 5 waktu. Ajak anak-anak kita kan begitu ya. Itu Nabi ngasih resep 3 tahun aja. Selamanya kita sukses. Selamanya kita akan dibuat senang oleh anak kepada kita. Kita akan dibuat senang oleh anak. 3 tahun. Sholat 3 tahun. Mulai umur 7 sampai 10. Wes, setelah itu anak akan menjadi ahli sholat. Tapi istiqomah. Ini penting buat kita. Kadang-kadang orang nggak sadar dalam hal ini. Dia terbuai dengan amal ibadahnya dia sendiri, tapi dia lupa akan dosa dan anak istrinya akibat kelalaian dia untuk memberikan pendidikan kepada anak dan istrinya. Ya memang kadang-kadang nasihat itu seperti obat merah. Kalau pas kena lukanya ya sakit. Obat merah diteteskan ke badan yang nggak sakit, yang nggak ngefek. Tapi kalau pas borok ditetesi obat merah, celekit-celekit. Ya tujuannya untuk itu. Ini nasihat. Jenengan hadir pengajian sama seperti pasien datang ke dokter. Tanya sakitnya di mana, bukan tanya sehatnya di mana. Kalau ada pasien datang ke dokter tanya sehatnya di mana, itu jelas pasien sakit jiwa. Dok, saya mau tanya dok. Ya, keluhannya apa pak? Nggak ada. Saya cuma mau tanya sehatnya saya di mana. Oh, kirim ambulan, kirim ke rumah sakit jiwa. Selesai. Lah, datang ke rumah sakit kok tanya sehatnya di mana? Namanya orang sekolah itu tanda kalau dia butuh ilmu. Namanya orang butuh ilmu tanda kalau dia masih jahil, masih bodoh, masih butuh nasihat. Sama kita hadir pengajian tujuannya adalah untuk nambah ilmu. Tanda kalau kita ini masih ada yang sakit, kurang sehat. Iya, tanda kalau kita ini masih ada kebodohan, kelalaian, kecerobohan, keteledoran. Itu tujuannya. Karena itu hadirin hadirat sekalian rahmati Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa dakwah kepada keluarga. Mudah-mudahan kita ini menjadi ustadz-ustadzah di mata anak dan istri kita, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari segala musibah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.